Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Pada video kali ini kita akan belajar IPA, tema 4, subtema 2 dan 3. Pada subtema 1 kita telah belajar sistem peredaran darah pada manusia dan sistem peredaran darah pada hewan. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar faktor yang mempengaruhi kesehatan, penyebab gangguan organ peredaran darah pada manusia, penyakit pada organ peredaran darah manusia, dan cara menjaga atau memelihara organ peredaran darah pada manusia. Ada 4 faktor yang memengaruhi kesehatan manusia. Yang pertama, faktor perilaku. Perilaku masyarakat yang sehat akan menunjang dan berdampak semakin meningkatnya derajat kesehatan. Perilaku dan pola hidup yang tidak sehat dapat menyebabkan beberapa jenis penyakit, misalnya jantung, darah tinggi, stroke, obesitas, dan lain-lain. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh pada kesehatan manusia. Lingkungan yang bersih berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sebaliknya, lingkungan yang kotor dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, dan penyakit pernapasan. Yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Adanya fasilitas pelayanan kesehatan sangat penting. Setiap daerah diharapkan memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang keempat, faktor keturunan. Banyak penyakit yang dapat kita cegah, misalnya dengan cara membersihkan lingkungan. Namun, sebagian penyakit tidak dapat kita hindari, seperti penyakit keturunan. Semakin besar resiko penyakit keturunan, maka akan semakin sulit meningkatkan derajat kesehatan. Penyebab gangguan organ peredaran darah pada manusia. Sirkulasi darah tidak lancar, pola hidup tidak sehat, dan pola makan yang tidak sehat. Macam-macam penyakit organ peredaran darah pada manusia. Anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau sel darah merah. Apabila kadar hemoglobin dalam darah rendah, dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen, sehingga tubuh akan terasa lesu, muka pucat, dan kepala pusing. Kondisi ini terjadi karena tubuh kekurangan zat besi. Anemia juga dapat disebabkan karena terjadinya pendarahan yang hebat. Biasanya pada wanita, anemia dapat terjadi ketika sedang mengalami menstruasi. Cara mencegahnya dengan banyak mengkonsumsi sayur, daging, dan buah-buahan. Sayur adalah makanan yang kaya akan zat besi sebagai bahan pembentuk hemoglobin. Tekanan darah rendah atau hipotensi. Darah rendah atau hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah 90/60 mm Hg atau mm air raksa. Hipotensi umumnya tidak berbahaya dan dapat dialami oleh siapa saja. Namun, pada beberapa orang, hipotensi dapat menyebabkan pusing, sering menguap, penglihatan terkadang kurang jelas atau berkunang-kunang, terutama setelah duduk lama, dan terasa keringat dingin, cepat lelah, dan tidak bertenaga, denyut nadi menjadi lemah, dan wajah tampak pucat. Cara mengatasi hipotensi. Minum air putih yang cukup, yaitu antara 8-10 gelas per hari. Konsumsi minuman yang dapat meningkatkan tekanan darah, misalnya kopi. Konsumsi makanan yang cukup mengandung garam, dan berolahraga secara teratur. Tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Hipertensi dapat disebabkan karena arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah, obesitas atau kegemukan, kurangnya berolahraga, stres yang berlebihan,
konsumsi minuman beralkohol, konsumsi makanan yang banyak mengandung garam, lemak, dan kolesterol. Kanker darah atau disebut dengan leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Gejala leukemia mudah lelah, lemah, nafsu makan berkurang, nyeri tulang, terjadi pendarahan di kulit atau bagian tubuh. Stroke. Stroke terjadi karena adanya penyumbatan, penyempitan, atau pecahnya pembuluh darah yang menuju ke otak. Akibatnya, asupan darah dan oksigen ke otak menurun dan menyebabkan sel-sel saraf otak menjadi mati. Karena penyebab stroke sama dengan penyebab penyakit jantung koroner, maka yang dilakukan untuk mengurangi risiko stroke juga sama dengan usaha mengurangi risiko terkena serangan jantung koroner, yaitu menjaga pola makan, menghindari rokok dan alkohol, olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan menghindari stres. Jantung koroner, suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Gejala dari jantung koroner antara lain dada terasa sakit pada bagian lengan dan punggung, nafas terasa pendek, dan kepala mudah pusing. Cara mencegahnya, melakukan olahraga dan istirahat secara teratur, menjaga pola makan, menghindari minuman beralkohol, menghentikan kebiasaan merokok, menghindari stres berlebih, dan juga menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Varises. Varises merupakan suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran atau terpuntir. Gangguan ini biasanya terjadi pada daerah kaki. Untuk pencegahannya, ketika beristirahat atau tidur, biasanya setelah menempuh perjalanan jauh, tungkai kaki dinaikkan kurang lebih 20-25 cm. Menghindari berat badan berlebih, menghindari berdiri terlalu lama, berolahraga secara teratur, menghindari pemakaian sepatu dengan hak tinggi. Hemofilia. Hemofilia merupakan gangguan pada sistem pembekuan darah. Penyakit ini menyebabkan darah sukar membeku. Penyakit hemofilia termasuk penyakit berbahaya yang menurun. Penderita dapat kehilangan banyak darah hanya karena luka kecil. Talasemia. Talasemia merupakan gangguan yang disebabkan karena bentuk sel darah merah yang tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Ambeien. Ambeien adalah penyakit yang disebabkan pelebaran pembuluh darah pada anus. Gejala ambeien yaitu timbul tonjolan yang keluar dari anus dan terasa nyeri. Terkadang disertai dengan pendarahan. Penderita ambeien disarankan banyak makan makanan berserat. Sklerosis. Sklerosis merupakan penyakit akibat adanya kolesterol dan endapan kapur dalam pembuluh darah sehingga pembuluh darah mengeras. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan rendah kolesterol dan melakukan olahraga secara rutin. Arteriosklerosis. Arteriosklerosis merupakan penyakit penyumbatan pembuluh arteri. Cara mencegahnya, menghindari konsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah kita? Caranya adalah, yang pertama, makan makanan yang bergizi. Memperhatikan asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita sangat penting. Darah kita membutuhkan nutrisi-nutrisi yang penting untuk dapat menjalankan fungsinya. Beberapa nutrisi penting bagi kesehatan darah yaitu zat besi, asam folat, omega 3, dan berbagai serat makanan. Yang kedua, menghindari makanan yang terlalu banyak mengandung gula dan garam.
Mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat meningkatkan kadar gula dalam darah, sedangkan terlalu banyak mengkonsumsi garam akan meningkatkan tekanan darah. Yang ketiga, menghindari makanan yang mengandung banyak lemak dan kolesterol. Lemak pada makanan ada dua jenis, yaitu lemak jahat dan lemak baik. Lemak yang harus dihindari adalah lemak jahat. Lemak jahat tidak bagus untuk kesehatan karena akan sangat sulit diuraikan, kecuali dengan berolahraga. Namun, bagi orang yang malas berolahraga, lemak tersebut akan tetap mengendap di dalam tubuh. Sedangkan kolesterol dapat membuat pembuluh darah mengalami penyempitan, sehingga aliran darah menjadi tidak lancar. Yang keempat, olahraga secara teratur. Melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga dapat menjaga kesehatan darah. Dengan berolahraga, peredaran darah menjadi lancar karena pembuluh darah tetap terbuka. Akibatnya, transportasi oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh berjalan dengan lancar. Yang kelima, tidur dan istirahat yang cukup. Seseorang yang kurang tidur rentan mengalami diabetes dan penyakit jantung. Seperti yang kita tahu, jantung merupakan organ penting dalam sistem peredaran darah. Yang keenam, banyak minum air putih. Darah kita kan berbentuk cairan. Sangat penting bagi kita untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi, yaitu dengan minum kurang lebih 8 gelas air putih per hari. Bahaya kekurangan cairan atau dehidrasi tidak boleh dianggap remeh. Orang yang mengalami dehidrasi, darahnya akan mengental sehingga sulit untuk dialirkan.